Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Dalam istilah di dunia hukum atau di dunia peradilan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tanpa ada istilah menang jadi arang, kalah jadi abu? Hubungi telepon kami. Kami adalah Kantor Proteksi Perlindungan Hukum dan Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Kami memberikan solusi untuk masyarakat seluruh Indonesia yang berperkara baik secara pidana maupun secara perdata, baik selaku korban maupun sebagai pelaku. Kalau Anda melalui jalur pengadilan alternatif, maka ingat, hakimnya adalah Anda para pelaku dan korban. Ya, kami memfasilitasi agar duduk berunding. Kita memberikan solusi, kita memberikan saran, kita mengarahkan, kita memberikan pertimbangan untung rugi. Ya, kami juga bisa menaikkan harga diri daripada saudara sekalian. Jadi sekali lagi, dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya menyampaikan heboh. Telah hadir yang namanya penyelesaian sengketa hukum, penyelesaian masalah hukum tanpa melalui jalur hukum, tanpa menggunakan aparat penegak hukum milik negara. Siapa? Yakni jaksa, yakni penyidik, JPU, jaksa, dan hakim. Kita selesaikan melalui apa? Ya, yang melalui pengadilan alternatif. Pengalaman saya menyelesaikan persoalan secara alternatif melalui pengadilan alternatif, semua orang yang bertikai biasanya berdamai dan abadi. Tetapi ingat, ketika Anda menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum, yang terjadi apa? Adalah berselisih, dendam. Ya, mungkin Anda menang, tetapi Anda tidak bisa tenang. Ya, mungkin Anda merasa sudah dimenangkan, tapi Anda akan gelisah. Tetapi di kantor kami, di Mahkamah Kebenaran ini, Anda kalau sudah menang, insya Allah Anda akan pulang dengan senang. Karena apa? Di sini tidak mencari menang dan kalah. Di sini menyelesaikan masalah secara komprehensif. Ingat, bersepakat itu lebih tinggi kedudukannya daripada putusan hakim di pengadilan. Sedangkan di sini hasilnya adalah kesepakatan. Putusan hakim itu kadang-kadang memberikan pertimbangan yang di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi yang lain menyusahkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, hari ini Anda boleh tidak percaya. Hari ini mungkin Anda tidak setuju. Hari ini Anda mungkin tidak mengerti. Tetapi besok dan lusa akhirnya pengadilan alternatif akan menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah. Terlebih-lebih apa? Persoalan perselisihan dalam keluarga. Ya, apakah itu terkait masalah waris? Apakah terkait harta gono gini? Apakah terkait dengan perselingkuhan atau aib maupun terkait dengan pekerjaan? Terlebih-lebih dengan masalah korupsi. Apakah korupsi bisa dirundingkan? Tentu korupsi tidak bisa dirundingkan. Tetapi kalau Anda mengenali kami jauh sebelumnya, Anda mungkin bisa mendapatkan manfaat lebih besar ketimbang Anda menghadapi peradilan korupsi sebelum mengenali kami. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat luas di Indonesia ini, ya, cobalah renungkan baik-baik, rasakan, hayati baik
penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Di mana? Di mahkamah kebenaran. Ya, mengatasi perselisihan tidak harus melalui jalur berperkara. Di mana? Di pengadilan alternatif milik mahkamah kebenaran. Ya, pengadilan alternatif menyelesaikan permasalahan hukum tanpa melibatkan aparat penegak hukum atau menyelesaikan hukum tanpa kehadiran hakim, jaksa maupun penyidik. Berperkara di pengadilan adalah penyelesaian perselisihan yang memakan waktu panjang, berliku, dan tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan akan berhasil. Menyelesaikan perkara melalui pengadilan, siapa yang menentukan hakim? Bagaimana kalau hakimnya ngantuk? Bagaimana kalau hakimnya tidak jujur? Bagaimana kalau hakimnya tidak adil? Bagaimana kalau perkaranya pengacara lawan lebih hebat? Bagaimana kalau lawan kita main sogok? Bapak belum pernah membayangkan semua itu terjadi. Tetapi di pengadilan alternatif ini, milik mahkamah kebenaran, Anda tidak akan menemukan ada orang yang disogok. Karena apa? Yang memutuskan perkara itu adalah Anda bersepakat. Ya, antara pelaku dan korban yang duduk berunding, lalu difasilitasi oleh hakim juri yang ada di pengadilan alternatif ini, yang akan menggiring supaya sama-sama mengambil jalan tengah. Ya, ingat, mengambil jalan tengah yang bisa menguntungkan para pihak. Ketika Anda sudah duduk di sini, maka yang akan memutuskan bukan hakim, bukan bukti-bukti, tetapi kesepakatan Anda. Jadi siapa yang mau disogok? Apakah antara Anda mau disogok? Tidak ada yang mau, kan? Ya. Jadi melalui pengadilan alternatif Indonesia yang diprakarsai oleh firma hukum mahkamah kebenaran, Anda akan mendapatkan keadilan. Anda akan mendapatkan kepastian hukum tanpa Anda ternoda, terhina. Ingat, di pengadilan alternatif Anda juga bisa memperoleh namanya apa? Pengakuan. Anda akan juga dihormati. Anda punya harga diri juga di sini bisa diperhatikan. Saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia, gunakanlah pengadilan alternatif atau penyelesaian perkara tanpa menggunakan pengadilan negara. Karena kita tahu, pengadilan negara membutuhkan, selalu menggunakan dalil-dalil pasal. Selalu membutuhkan bukti-bukti. Walaupun kita benar kalau kita tidak punya bukti. Walaupun kita membawa bukti kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan, tetap juga tidak bisa. Jadi buat apa kita bertikai? Anda mungkin kalau berperkara, misalnya rebutan harta atau rebutan uang 100 juta atau 150 juta. Berperkara, Anda bayar pengacara, kemudian Anda mungkin akan mendapatkan 150 juta. Tapi modal yang Anda keluarkan sudah 100 juta. 50 juta Anda berpikir untung? Tidak, karena Anda sudah habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, bahkan juga Anda sudah terganggu. Apa yang terjadi? 150 juta yang Anda peroleh justru mungkin kalau dihitung-hitung secara objektif lebih dari 250 juta yang Anda keluarkan. Jadi sekali lagi, buat apa kita tergoda untuk berperkara? Capek, ya, capek. Kita ngemis-ngemis. Kalau mungkin diselesaikan melalui pengadilan alternatif, mahkamah kebenaran, mungkin Anda tidak dapat 150 juta. Anda mungkin hanya dapat 100 juta. Tapi 100 juta itu sudah bersih. Jadi sekali lagi, buat apa kita harus mencari keuntungan yang besar? Ternyata, ya, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kita malah rugi. Kepada masyarakat Indonesia yang kebetulan hobi mengkoleksi, mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak benar, melalui mimbar mahkamah kebenaran ini, saya menghimbau untuk dihentikan. Anda tidak membutuhkan harta yang banyak dengan tidak halal.
Anda tahu juga belum tentu menikmati semuanya. Anda hanya menikmati sedikit. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan seorang pengusaha yang mengajak saya untuk investasi. Dia punya aset sekarang sudah ada sekitar 350 miliar. Dia mencoba menawarkan saya, Bapak tidak mau berinvestasi tanah ataupun apa.